Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali saya Ahmad Usmanto hadir di hadapan para sedulur semua dimanapun berada, baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Tidak lupa salam serta selawat selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, kembali saya hadir dalam sebuah konten Mutiara Cahaya Kalam episode 4 yang saat ini saya ingin menjelaskan sedikit atau menyampaikan kembali tentang penjelasan amaliyah mandi tobat dari guru kita semuanya. Saya beri judul materi pada kesempatan kali ini, dahsyatnya fadilah amaliyah mandi taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara 7 golongan yang nanti mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungannya kecuali hanya perlindungan darinya, yaitu hamba Allah yang berzikir dalam keheningan, lalu kedua matanya bercucuran air mata karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 350. Saudaraku dan para sedulur semua, betapa dahsyatnya fadilah amalan mandi taubat yang diajarkan oleh guru mursyid kita. Beliau sungguh sosok mursyid yang tidak banyak cincong, tidak banyak mengedepankan teori. Acaranya dikemas dengan sederhana, lugas, dan mudah diikuti oleh semua orang dengan latar belakang apa saja. Kuncinya cuma satu, kita mesti husnuzon, yakin dan taat kepada arahan dan bimbingan beliau. Jika kita istiqomah menjalankan, maka dipastikan akan merasakan manisnya buah amaliyah, dan puncaknya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makom taubat adalah makom paling dasar dari semua thariqah mu'tabaroh. Artinya orang yang ikut thariqah, apapun thariqahnya, maka dia pasti melalui makom taubat terlebih dahulu. Ibarat sebuah bangunan, makom taubat adalah pondasi paling bawah yang nanti menjadi tumpuan pondasi-pondasi yang lain. Pondasi terbawah bisa berupa batu atau cakar ayam. Di atasnya baru ada pondasi selub, cor balok keliling yang nanti menjadi tumpuan batu bata dan tembok di atasnya. Demikianlah perumpamaan amalan taubat dengan zikir pondasi. Keduanya sama-sama pondasi, saling terkait, menguatkan agar mampu menjadi penopang kuat bangunan di atasnya. Maka jika mandi taubat dan zikir pondasi kita acak-acakan, maka otomatis puasa tingkatan, zikir waqiah, duha, ngedan, holwat, dan amalan-amalan yang lain tidak bisa berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena pijakannya atau pondasinya tidak kokoh, rapuh, sehingga mungkin berakibat tidak dapat dirasakan manisnya buah amaliyah. Tidak memberi efek apapun terhadap kehidupan rohani dan dunia kita. Karena itulah kita harus sungguh-sungguh istiqomah menjalankan 2 amalan pondasi tersebut agar perjalanan suluk kita sukses menuju Allah, menggapai ridhonya. Ridho Allah adalah puncak raihan ibadah seorang hamba, sehingga tepat sekali arahan dan bimbingan
guru mursyid kita semua sebagai berikut. Jika kamu mengejar dunia, yang kamu dapat adalah dunia. Jika kamu mengejar akhirat, yang kamu dapat adalah dunia dan akhirat. Jika kamu mengejar ridho Allah, maka kamu mendapatkan semua dan segalanya. Perumpamanya, jika kita membeli roda motor, maka yang kita dapat cuma rodanya saja. Jika kita beli sepeda motor, maka yang kita dapat sepeda motor beserta rodanya. Jika kita beli dealer motor atau punya dealer motor, maka kita punya banyak sepeda motor komplit beserta rodanya. Semoga bisa dipahami. Begitu dahsyat fadilah amaliyah taubat, sehingga kita harus terus bersemangat. Jangan pernah kendor, syukur-syukur kalau diistiqomahkan sepanjang hidup. Mengistiqomahkan meniti taubat, jangan karena merasa banyak dosa, tapi lakukan taubat karena Allah. Dan Allah itu adalah zat yang mencintai hamba-hambanya yang mau bertaubat. Jadi taubat itu dilakukan agar cinta dan mahabbah kepada kita. Jadi taubat itu dilakukan agar Allah cinta dan mahabbah kepada kita. Jika Allah sudah cinta, maka akan dibersihkan semua hijab-hijab dan dibuka semua pintu-pintu rahmat. Yang mana hal itu tidak akan diberikan kecuali hanya kepada hamba yang dicintai dan dikasihi Allah. Jika sudah dicintai dan dikasihi Allah, maka hati kita juga dipenuhi cinta dan kasih kepada Allah atau mahabbatullah. Hamba yang demikian akan mengalami fana, yaitu suatu kondisi di mana dunia, harta kekayaan, nama, kedudukan, dan pangkat, serta status sosial lainnya tidak berbeda wujud dan nilainya dengan debu yang dihempaskan angin di musim kemarau. Demikianlah sedikit petikan dahsyatnya amaliyah mandi taubat yang disampaikan oleh guru kita semua. Dan sedikit saya ingin menambahkan penjelasan yang semoga bisa menambah keyakinan dan kekuatan dan semangat kita untuk menjalankan amaliyah mandi taubat tersebut. Jadi yang harus kita lakukan pada saat kita akan mengawali perjalanan amaliyah mandi taubat adalah memahami dan meluruskan niat dari amalan tersebut. Niatkan dari awal bahwa kita menjalankan mandi taubat sesuai dengan niat-niat yang lain saat kita menjalankan amaliyah di tarekat. Apa niat yang seharusnya kita jaga? Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Illahi anta maksudi. Jadi niatkan yang kita tuju hanyalah Allah, Zat yang maha segalanya, yang maha mengatur semua alam semesta ini, termasuk diri pribadi kita di dalamnya. Jadi tiada lagi tujuan saat kita menjalankan amaliyah mandi taubat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Itu yang pertama. Jadi luruskan niat supaya kita bisa berfokus pada niat tersebut dan tujuan tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita menguatkan tekad dan niat kita? Waridoka matlubi, saat kita sudah berniat untuk menuju Allah, akan ada yang kita capai, akan ada yang kita buru, akan ada yang kita inginkan pada Allah saat kita berusaha mendekati. Apa yang Allah miliki yang harus kita dapatkan? Waridoka matlubi,
mendapatkan keridoannya. Jadi tujuan utama kita untuk mendekat kepada Allah adalah mendapatkan ridhonya. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita semua, saat Allah telah ridho kepada hamba yang dikasihi dan dicintainya, maka Allah akan memberikan semua dan segalanya. Jadi bukan berarti kita pusatkan tujuan kita itu hanya Allah, itu bukan berarti kita tidak mementingkan dunia. Justru dengan kita memfokuskan, menghusukkan tujuan kita kepada Allah, maka dunia dan seisinya akan Allah berikan. Itu maksudnya. Lalu bagaimana wujud atau rasa yang bisa kita rasakan saat kita itu mendapatkan ridhonya Allah? Ini ada pada tahap yang ketiga, mahabbataka wa ma'rifataka. Timbul rasa mahabbah, muncul rasa mahabbah kita kepada Allah, mahabbatullah, rasa cinta, rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang puncaknya adalah ma'rifat kepada Allah, ma'rifatullah. Melihat segala sesuatu apapun di dunia ini, merasakan apapun yang ada segalanya di dunia ini, tiada lain semata-mata hanya zat Allah di belakangnya. Tiada lain zat Allah secara hakikatnya. Jadi saat sudah timbul rasa cinta, rasa rindu, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan itu adalah semata-mata Allah. Kita mencintai istri dan keluarga kita semata-mata karena cinta kita kepada Allah. Kita menyayangi anak-anaknya semata-mata karena kita mencintai Allah. Semua landasan apa yang kita lakukan di dunia ini atas dasar mahabbatullah, rasa cinta kita kepada Allah. Itulah wujud dari ma'rifat. Segala sesuatu yang kita lihat hakikatnya adalah Allah. Apa manfaat saat kita sudah bisa menjadikan prinsip tadi ma'rifatullah sebagai puncak atau garis finish dari hasil pemikiran kita? Saat kita mendapatkan satu bencana misalkan, ini satu contoh. Saat kita sadar, saat kita tersadarkan bahwa segala sesuatunya adalah hak Allah, segala sesuatunya didasarkan karena pengaturan Allah, maka kita akan sadar bahwa kecelakaan yang kita lihat atau yang kita rasakan itu semata-mata Allah yang menggerakkan. Artinya apa? Kita harus mencari tahu, harus mendapatkan apa hikmah dari semua yang terjadi tersebut. Karena Allah tidak akan menimpakan sesuatu hal terjadi kepada kita semua tanpa ada hikmah dan maknanya. Semua ada hikmah dan maknanya. Apapun itu, apalagi satu rasa bahagia, satu rasa kesenangan, semuanya memiliki makna yang sama. Secara hakikatnya semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dan buruk, gelap dan terang, sulit dan mudah, sehat dan sakit, semuanya Allah yang berkehendak. Maka satu ciri bagi orang-orang torekoh bahwa dua sisi atau dua hal yang berpasangan yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah sama. Hakikatnya semua akan kembali kepada Allah sebagai sang pencipta dan sang penguasa. Jadi kembali kepada inti permasalahan tentang dahsyatnya fadilah mandi taubat tadi, yang disesuaikan dengan tata dan aturan yang dibuat oleh guru kita semua. Maka kita akan mendapatkan pemahaman, akan mendapatkan manisnya buah amalia dan mencapai puncaknya
dengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit penjelasan dari dahsyatnya amaliyah mandi tobat yang disampaikan oleh guru kita semua. Mudah-mudahan semoga kita semua dimasukkan ke dalam barisan jamaah beliau yang istiqomah menjalankan amaliyah mandi tobat. Kurang lebihnya saya secara pribadi mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.